Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad yang saya muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan pembatal-pembatal tauhid, dan terakhir kita membahas tentang pembatal tauhid yaitu syirik, dan pada pertemuan yang terakhir kita membahas tentang bahayanya perbuatan syirik. Kesimpulannya, syirik merupakan dosa yang paling besar, yang tidak ada lebih besar daripada syirik, dan kezaliman yang paling zalim. Siapa yang melakukan kesyirikan, maka seluruh amal kebaikannya akan tertolak, seluruh amal kebaikannya gugur. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 65 dan juga Al-Maidah ayat 72 dan beberapa ayat yang sudah kita kaji. Maka seorang muslim dia harus mewaspadai dosa syirik dan juga harus memahami apa makna dari syirik. Terkadang seseorang jatuh dalam kesyirikan tanpa dia sadari karena tidak mempelajari. Dan jangan merasa kita sudah faham. Jangan merasa kita sudah tahu. Dan jangan merasa kita aman. Kalau ada yang masih ingat, salah seorang nabi berdoa agar dijauhkan dirinya dan anak keturunannya dari penyembahan berhala. Siapa nabi tersebut? Nabi Ibrahim. Ya, ini nabi doa. Wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, nabi yang menghancurkan berhala. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Mohon kepada Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Maka kalau Nabi Ibrahim tidak merasa aman dari perbuatan syirik, dari penyembahan terhadap berhala, apalagi kita. Kalau Nabi Allah Ibrahim tidak merasa aman anak keturunannya selamat dari kesyirikan, apalagi anak keturunan kita. Maka kalau ada saudara kita yang meremehkan pembahasan tauhid, syirik dengan alasan itu tidak terjadi, berarti dia belum tahu tentang syirik atau dia tidak mengetahui realita. Ya. Karena kesyirikan itu terjadi. Ya, nanti kalau kita akan membaca beberapa jenis contoh, ya itu akan memberikan bukti bahwa kesyirikan itu banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita. Dan kita sudah membahas banyak perbuatan dampak buruk dari kesyirikan,
Dan kesyirikan kesimpulannya tadi dosa besar yang paling besar, menggugurkan amal kebaikan dan mengekalkan pelakunya di dalam api neraka. Ya. Ini harus kita ingatkan saudara-saudara kita. Jangan remehkan. Kalau saudara kita meninggalkan sholat, kita ingatkan itu termasuk perbuatan dosa besar. Maka kalau dia berbuat syirik, lebih harus kita ingatkan karena syirik lebih besar daripada meninggalkan salat. Apa makna dari syirik, kesyirikan? Yang pertama yang perlu kita fahami, syirik ada dua. Yang pertama syirkun akbar, syirik besar. Dan yang kedua adalah syirkun asghar, syirik kecil. Syirik kecil ini bedanya dengan syirik besar. Kalau syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Artinya orang yang melakukan perbuatan syirik kecil, ya dia tetap muslim. Tapi yang melakukan perbuatan syirik besar, dia keluar dari Islam. Namun, yang perlu kita catat, ketika seseorang melakukan perbuatan syirik besar, bukan wewenang setiap orang untuk mengeluarkan dia dari Islam. Ini perlu kita pahami. Kita boleh mengingatkan dan harus mengingatkan apa yang kamu lakukan itu bisa menyebabkan Anda keluar dari Islam. Tapi menghukumi dia langsung kita hukumi, kita vonis dia sebagai seorang musyrik, kafir, itu tidak semudah. Penghukuman dengan cara seperti itu, penghukuman dengan cara seperti itu harus itu merupakan penghukuman yang gegabah. Karena menghukumi seseorang dan meyakini seseorang itu murtad, itu ada beberapa aturan main. Ya. Yang menghukumi orang murtad itu harus melihat beberapa hal. Karena di dalam masalah menghukumi, menvonis seseorang keluar dari Islam itu ada aturan mainnya. Maka kita sebagai orang awam atau kita yang bukan qadhi, hakim, tugas kita adalah berdakwah. Berdakwah itu mengingatkan bahwa ini perbuatan syirik besar. Ini perbuatan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu berbeda dengan langsung vonis. Jadi vonis secara umum, vonis perbuatan dengan pelaku itu harus dibedakan. Perbuatan Anda termasuk syirik besar. Tapi apakah langsung kita jatuhkan vonis dia musyrik, kafir, murtad? Tidak. Bisa jadi dia orang awam, tidak tahu. Bisa jadi dia melakukan takwil. Dan tentunya ada beberapa aturan main. Itulah mengapa para ulama selalu mengingatkan bahwa takfir muayyan, menjatuhkan vonis kepada individu, itu tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memang berilmu dan ilmunya itu ilmu yang mendalam. Karena dia pasti tahu kapan boleh menjatuhkan vonis. Ini yang pertama, harus orang yang berilmu, ulama, alim. Ya. Penceramah belum tentu ulama. Saya bukan ulama. Ustadz-ustadz banyak yang bukan ulama. Antum harus tahu ulama itu bukan baru keluar dari pesantren atau baru S1 disebut ulama. Ulama itu kriterianya bukan itu. Ya, saya pernah menyampaikan, ulama itu orang yang baru lahir sudah ngaji.
Ya, maksudnya apa? Orang yang memang latar belakang keilmuannya itu adalah latar belakang keilmuan syar'i. Kalau sekarang ulama itu diobral. Ya, kadang-kadang orang baru bisa ceramah dibilang ulama. Bukan ulama, penceramah. Saya Isa, penceramah, dai. Ya, ustadz dalam pengertian guru, bukan dalam pengertian di luar negeri. Ya, kalau ada ustadz doktor itu maksudnya apa? Profesor doktor. Ya. Jadi vonis, kembali kepada vonis orang, individu itu tidak boleh dilakukan oleh setiap orang. Ya, karena vonis kafir itu konsekuensinya berat. Konsekuensinya berat. Orang yang bersangkutan itu harus dikucilkan. Dia tidak boleh mewarisi, diwarisi, pernikahannya tidak sah dan seterusnya. Itu dampak dari vonis individu. Maka hati-hati. Ya, hati-hati. Tapi yang kita utarakan adalah vonis perbuatannya. Perbuatan Anda ini termasuk syirik besar. Sampaikan. Ini syirik besar. Tapi pelakunya apakah langsung musyrik? Tidak otomatis. Ya. Bisa jadi dia punya penghalang-penghalang yang menghalangi dia divonis menjadi orang kafir. Bisa jadi ya itu karena dia tidak ngerti, tidak paham. Ya. Apalagi kalau dia tinggal di daerah yang memang tidak diajarkan tauhid, tinggal di daerah yang memang ya budayanya, kebiasaannya itu adalah melakukan ritual-ritual yang mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang perlu kita fahami. Maka kalau kita mengatakan ini syirik besar, itu bukan berarti kita langsung menvonis pelakunya musyrik. Ini syirik besar, lalu kita bukan berarti kita langsung menuduh orang melakukan itu semuanya musyrik. Ya, ini harus kita fahami. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, itulah bedanya syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, kalau syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, walaupun namanya syirik kecil itu bukan berarti dosanya dosa kecil. Syirik itu termasuk dosa besar. Kenapa disebut kecil? Kecil itu karena dibandingkan dengan saudaranya syirik besar. Ya. Kenapa dia disebut kecil? Karena dia tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar, ada yang menjelaskan macam-macamnya dengan syirik dalam perkataan, keyakinan, perbuatan. Ada yang membagi syirik besar itu menjadi 3 macam, ditinjau dari rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat. Yang pertama adalah syirik dalam rububiyah. Apa makna dari kata Rabb? Yang selalu kita baca di dalam surat Al-Fatihah, surat yang wajib dibaca oleh setiap muslim ketika dia salat, yang wajib dibaca bahkan termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb. Ya. Apa makna Rabb? Makna Rabb adalah pencipta, pengatur, penguasa, pengendali. Itu masuk dalam makna Rabb. Dan dari sinilah terambil kata rububiyah. Dan ucapan ini populer di masa salaf sampai hari ini. Maka bahasa Arab itu membedakan. Ya, walaupun tentunya lawazimnya ya satu, yaitu Allah yang disembah.
Tapi dari kata-kata itu, antara Rabbun wa ilah, itu ada titik tekannya. Kalau Rabb lebih pada makna Allah yang mengatur, mencipta, mengendali, memberi, menahan. Yang hanya Allah memberi manfaat dan yang bisa mencabut, menghilangkan mudarat, itu masuk dalam kategori makna Rabb. Itulah mengapa wallahu a'lam hikmah dari doa-doa para nabi lebih banyak memanggil Allah dengan Rabbana. Ya. Wahai Tuhan yang mengatur hidupku, wahai Tuhan yang mengatur urusanku, yang mengendalikan seluruh hajatku, yang tidak ada yang mengatur, memiliki diriku dan hajatku kecuali Engkau. Itu makna Rabb. Mentauhidkan Allah, kita meyakini Allah Azza wa Jalla satu-satunya pencipta dan yang menciptakan segala sesuatu dan semua tanpa kecuali. Menciptakan makhluknya, menciptakan perbuatan makhluknya Allah Azza wa Jalla. Dan Allah yang mengatur alam semesta ini dan tidak ada satupun yang menjadi sekutu bagi Allah dalam mengatur seluruh alam semesta. Wala nabi, wala rasul, wala wali. Tidak ada yang ikut mengatur. Mereka semua diatur oleh Allah karena mereka adalah makhluk. Ada tauhid. Demikian pula kita meyakini bahwa yang berhak memutuskan halal haram, boleh tidak boleh, hanya Allah. Dan siapa yang Allah beri wewenang untuk menghalalkan dan mengharamkan, hanya para utusan-utusan Allah, titik. Selain utusan Allah tidak punya wewenang, ini halal, ini haram. Anda harus lakukan ibadah ini, ibadah itu. Tidak ada wewenang. Karena Allah tidak pernah mengangkat utusan kecuali para nabi dan para rasul. Dan utusan yang terakhir adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia tidak berhak selain nabi. Manusia selain nabi tidak berhak menghalalkan, mengharamkan, mensunnahkan, mengajarkan ibadah. Tidak punya hak. Semua manusia harus mengikuti ketetapan Allah dan keputusan Allah dan ketetapan yang ditetapkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu masuk dalam tauhid. Kita yakin bahwa tidak ada yang bisa menghalalkan, mengharamkan kecuali Allah. Syirik adalah melanggar semua prinsip tauhid dalam hal rububiyah. Kalau itu syirik rububiyah. Maka ikhwani fillah, di antara bentuk-bentuk kemusyrikan jenis ini, yaitu syirik orang-orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari 3 oknum. Ini jelas bagi kita, bagi umat Islam. Dan demikian pula syiriknya orang-orang Majusi yang mengatakan bahwa kebaikan itu diciptakan oleh cahaya, yang menurut mereka adalah Tuhan yang terpuji, dan keburukan itu diciptakan oleh kegelapan. Itu keyakinan orang Majusi. Ini termasuk syirik rububiyah. Dan biasanya orang kalau melakukan syirik rububiyah, dia akan jatuh pada syirik uluhiyah. Karena rububiyah uluhiyah itu satu, talazum. Meyakini ini, konsekuensinya ya meyakini yang ini. Ya. Itulah mengapa kemudian nanti kalau kita membaca ayat-ayat Allah, Allah mengecam orang-orang musyrik yang meyakini, sebagian besar mereka meyakini Allah pencipta, Allah pengatur, sebagian besar mereka. Tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Di manakah letak kewarasan akal mereka? Karena seharusnya ketika orang meyakini rububiyah Allah, itu tidak punya pilihan kecuali dia hanya menyembah Allah yang Rabbun. Itu konsekuensinya seperti itu. Ya. Kemudian
syiriknya kaum Qadariyah. Qadariyah itu yang meyakini bahwa manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Kita sudah ingatkan bahwa yang menciptakan makhluk dan apa yang mereka perbuat siapa? Allah. Orang-orang Qadariyah mengatakan manusia sendiri yang menciptakan perbuatannya, tidak ada campur tangan Tuhan. Jadi penciptaan Allah itu parsial, tidak mencakup semua. Hati-hati ikhwani fillah, ini terkadang menjadi keyakinan yang tidak disadari oleh orang-orang di zaman modern. Tuhan itu tidak ikut campur urusan kita. Hati-hati Pak. Seolah-olah yang mensukseskan dirinya, menciptakan kesuksesan dia. Hati-hati. Kita yang menentukan. Kita. Hati-hati saya katakan. Anda bisa jatuh pada keyakinan seolah-olah yang menciptakan perbuatan kita itu kita. Ini yang saya katakan, belajar tauhid, jangan pernah merasa Anda sudah pandai. Hatta Anda profesor. Kalau Anda bukan profesor akidah ya. Karena mohon maaf Pak, terkadang kita melihat orang-orang merasa ilmuwan, meremehkan masalah ini. Padahal dia sebetulnya belum tahu. Ya tidak usah dibahas, zaman sekarang nggak ada Ustaz. Siapa bilang tidak ada? Kalau Anda bilang tidak ada dan tidak mengerti wakil realita, atau Anda tidak mengerti tentang itu syirik, Anda belum mengerti tauhid. Kalau Anda bilang tidak ada, ya. Hati-hati ikhwani fillah, syiriknya orang Qadariyah ini, dan ini sepakat. Ya. Mereka mengatakan yang menciptakan perbuatan manusia, ya manusia itu sendiri, bukan Allah. Yang ini kemudian dilawan oleh kelompok yang namanya Jabariyah. Jabariyah mengatakan tidak, manusia tidak punya kehendak apapun, semuanya dari Allah, manusia tidak punya kehendak apapun. Nah, kenapa sampai timbul kelompok-kelompok sesat seperti ini? Kenapa? Kenapa ikhwani fillah? Ini pertanyaan buat antum. Ada yang bisa jawab? Kenapa kok ini terkait dalam masalah takdir? Kenapa kok sampai muncul kelompok yang tidak pernah ada di zaman sahabat atau tidak ada pernah muncul di zaman Rasulullah hidup? Sepeninggal Rasulullah baru mereka muncul. Ya di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Kenapa? Qadariyah muncul, Jabariyah muncul dalam masalah takdir. Kenapa? Ini terkait dengan prinsip yang pernah saya sampaikan. Karena mereka tidak mau menundukkan akal mereka di hadapan ayat-ayat Allah. Mereka mendekati ayat-ayat keimanan, perkara-perkara gaib dengan logika mereka. Nggak nyampe. Yang namanya perkara gaib itu didekati dengan keyakinan, bukan rasio. Anda mau membicarakan perkara gaib, termasuk takdir, mengupas dalam masalah takdir dengan akal, Anda tidak akan mencapai titik yang memuaskan. Itulah saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya yang punya kecerdasan, jangan kemudian berusaha untuk merasionalkan seluruh hal-hal yang terkait dengan keimanan. Kenapa itu disebut iman? Karena memang pendekatannya adalah keyakinan, hati. Kalau bukan keyakinan, kalau bukan kepercayaan, maka itu tidak disebut iman. Itu namanya ilmu-ilmu rasional.
Dan itulah yang membedakan antara mukmin dengan orang kafir. Kafir itu dia tidak percaya kalau tidak sesuai dengan rasionya, tidak sesuai dengan empiris, ya, rasionya atau pembuktian secara empiris ilmiah. Kalau di luar itu mereka tidak percaya. Justru disitulah ujian keimanan kita. Anda tidak mampu menjangkau, tapi Anda disuruh untuk percaya. Maka kalau sudah bicara takdir, karena sebagian orang juga terlalu berani, Pak, karena dia merasa punya bekal kecerdasan otak, lalu dia mulai berbicara takdir. Berbicara takdir harus, tapi sesuai dengan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan kemudian memperdalam. Itulah nasihat-nasihat yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan apa? Al-qadaru sirrullah fala takshafhu. Takdir itu rahasianya Allah, engkau tidak akan bisa menyingkap. Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih mengatakan takdir itu, mempelajari takdir itu ibaratnya ilmu tentang takdir itu ibaratnya dalamnya lautan. Tidak bisa tuh, nyemplung terus tetap belum sampai-sampai. Atau perkataan yang semisal itu, intinya apa? Itu berat. Maka munculnya ini, Pak, ini salah satu kenapa ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengecam filsafat ilmu kalam yang digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, termasuk untuk memahami masalah-masalah iman. Kenapa mereka mengecam? Karena memang itu bukan alatnya. Siapa yang menggunakan ilmu kalam atau filsafat untuk memahami ini, dia akan jatuh dalam kebingungan, tidak akan mendapatkan kepuasan. Kembali kepada keterangan Syekh. Kemudian di antara kemusyrikan, perbuatan syirik, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada tasawuf yang fanatik dan kaum Rafidhah, yang mana mereka mengagung-agungkan kuburan, yang meyakini arwah orang-orang mati bisa melakukan berbagai perbuatan setelah mati. Arwah orang-orang mati dianggap ini arwah gurunya, arwah syekhnya, itu bisa melakukan perbuatan-perbuatan apapun yang mereka minta. Itulah, saya tidak mengatakan semua, sebagian orang. Kenapa ada hajat ke kuburan, Pak? Pernahkah Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu? Adakah roh yang paling mulia daripada rohnya baginda Muhammad SAW? Dan beliau hidup. Tapi beliau tidak mengatakan, datanglah ke kuburanku ketika engkau punya hajat. Apa kata beliau? Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apa yang beliau ajarkan? Ucapkan wahai kaum muslimin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ucapan kita, Pak. Tapi ada sebagian manusia yang justru merusak akidah umat, diarahkan untuk mengagungkan makhluk sebagaimana mereka mengagungkan Allah. Dan itu bersumber dari keyakinan apa? Keyakinan yang salah, bahwa manusia yang sudah meninggal dunia, dia tahu dia bisa melakukan apapun. Padahal orang kalau sudah mati, sehebat apapun, Mbak, kita disuruh minta doa atau kita doakan dia? Adakah manusia yang lebih wali daripada Abu Bakar As-Siddiq? Lebih mulia daripada Umar, lebih mulia daripada Uthman, lebih mulia daripada Ali? Adakah dari mereka atau sahabat-sahabat mereka datang meminta? Lah, terputus. Maka hati-hati, orang yang sudah meninggal dunia, jangan sampai kita yakini dia punya kuasa mengatur sehingga apa? Ketika ada masalah, kita memanggil orang yang sudah mati. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya katakan kepada kaum muslimin, Al-Quran
Sangat gamblang, dan ini di depan kita, Pak. Coba cari bagaimana Allah mengajarkan kita berdoa. Siapa yang kita panggil? Buka hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang mengherankan, ajaran yang begitu gamblang ini kemudian disusupkan dengan susupan kadang-kadang dari riwayat-riwayat yang enggak jelas atau kisah-kisah yang tidak jelas. Maka hati-hati, jangan memuja orang-orang yang sudah meninggal dengan keyakinan mereka bisa melakukan apapun seperti Allah melakukan pengaturan alam semesta ini. Minta jodoh kepada orang yang sudah mati. Minta fulus kepada orang yang sudah mati. Minta apa lagi? Ya. Subhanallah. Akhirnya masjidnya sepi, Pak, kuburan ramai. Ziarah kubur sunnah. Ya, jangan sampai kemudian dia mengatakan, Ustaz iki Wahabi, anti ziarah, hada jahil. Ziarah kubur sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika kita ziarah, kita harus tetap menjaga tauhidullah. Kita ziarah untuk mengingat mati. Kita ziarah untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Kita ziarah untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa kita akan dikembalikan oleh Allah ke tanah. Dan itulah yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahlah kuburan, kita dianjurkan, Pak. Maka di antara hal yang kurang dari diri kita, Pak, kita terkadang tidak ke kuburan kecuali kalau nganter jenazah. Padahal Nabi SAW mengatakan zurul kubur, kunjungilah kuburan. Limadha? Nabi kita mengatakan, Pak, Nabi kita mengatakan, untuk apa kita ziarah ya Rasulullah? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Tujuanmu ziarah karena kuburan itu mengingatkan engkau akan negeri akhirat. Oleh karena itu, ikhwani fillah, salaf di antara mereka kalau sedang merasakan hati yang keras, mereka datang ke kuburan. Untuk apa? Mengingatkan, hei jiwa yang keras, hati-hati engkau akan menjadi orang-orang yang tertimbun di bawah tanah ini. Jadi ikhwan fillah, dan ini sepakat ma'asyiral muslimin, tidak boleh kita meyakini bahwa orang-orang yang sudah mati bisa memenuhi semua hajat kita, atau mereka melakukan apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Karena kembali kepada prinsip alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ayat-ayat tentang Allah yang mengatur, Allah yang memiliki manfaat, ya Allah sudah terlalu banyak. Bahkan Al-Quran isinya tauhid. Yang ajaib, ayat-ayat berbicara Allah, Allah, Allah. Ternyata kita mengatakan makhluk, makhluk, makhluk. Ini penting ya ikhwan fillah, kita mengkaji ayat-ayat Allah. Makanya belajar agama itu dimulai dengan belajar Al-Quranul Karim, belajar sunnah Rasulullah SAW, tentunya dengan pemahaman para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dimulai dari hal-hal yang ringan, sehingga kita betul-betul mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu lagi, di antaranya ikhwani fillah, meminta hujan kepada bintang, yaitu dengan meyakini bintang adalah sumber hujan. Ini termasuk perbuatan orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah, mereka menisbahkan bahwa hujan ini turun karena bintang itu. Hujan ini turun karena bintang itu. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW ketika pernah selesai dari salat subuh, beliau mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bih wa kafirun bih. Nabi menyampaikan bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan, pagi hari ini ada orang yang beriman kepadaku dan ada orang kufur kepadaku. Kafirun bih. Ya. Kemudian siapa yang mengatakan hujan turun karena bintang ini, karena bintang itu, maka dia kufur kepada Allah dan beriman kepada bintang. Dan siapa yang mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, kami diberi hujan karena karunia dari Allah. Mutirna bifadlillah wa rahmatihi, karena rahmat dari Allah, maka dia beriman kepada Allah
dan dia kufur kepada bintang. Kufur artinya tidak meyakini bintang itu seperti itu Tuhan. Ya, ini tentu keyakinan yang banyak dilakukan oleh orang-orang di masa jahiliyah. Dan ini juga menjadi pelajaran, jangan sampai kita menisbahkan turunnya hujan itu dengan makhluk. Artinya makhluk itu yang menurunkan. La. Tidak boleh mengatakan. Bagaimana dengan ilmu yang mengatakan hujan itu dari serapan air laut, kemudian awan? Ya itu memang ilmiah. Dengan keyakinan bahwa yang mengatur itu semua siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang mengatur. Bukan semata-mata makhluk-makhluk itu bergerak sendiri. Ya. Maka itu sunnatullah. Ya. Sunnatullah itu ciptaan dan sistem yang sudah Allah ciptakan. Tapi kita harus meyakini semua sunnatullah, sistem apa yang bergerak, siapa yang menggerakkan? Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.